Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala la haula wa la quwata illa billah. Faqad qalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwatul iman yang mulia, jamaah Majelis Taklim Al-Itqan yang berbahagia. Segala puji dan syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah, dan begitu banyak nikmat-nikmat yang dikaruniakannya kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat wal afiat. Salawat beriring salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, pemimpin besar kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang telah berjasa besar menghantarkan Islam ke dalam kehidupan kita, sehingga Islam menjadi pedoman hidup kita. Satu-satunya kita hidup dalam keadaan Islam, menjalankan prinsip dan nilai-nilai Islam. Insya Allah suatu saat kita wafat, dan pasti wafat, kita wafat dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah berfirman, berwanti-wanti, jangan coba-coba Anda mati, jangan berani-beranian Anda mati, kecuali mati dalam keadaan Islam. Karena mati selain mati Islam adalah mati sesat dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang mulia, besok tanggal 5 September adalah bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau hidup di dunia hanya 63 tahun. Hanya 63 tahun.
Beliau tinggal di alam kubur sudah 1480 tahun. Jadi alam dunia berapa, Bu? 1447. 48. Ya, sekitar itu. Sama teman 1500 juga 48. Ini masyaallah. Ya. Ibu-ibu sekalian. Jadi alam dunia 63, alam kubur 1400 tahun lebih. Jadi alam dunia sama alam kubur nggak ada apa-apanya nih alam dunia. Belum lagi kita mundur, ya. Nabi Nuh itu tinggal di dunia 950 tahun. Itu Quran yang mengatakan dia umurnya segitu, tapi tinggal di alam kubur sudah lebih dari 10.000 tahun. Ya kan? Masya Allah. Kita nanti umur kita ini ada yang 50, ada yang 60 meninggal dunia. Kira-kira kita itu tinggal di alam kubur sampai kiamat datang. Itu yang nggak tahu ya. Kalau kata Ustadz Abdullah Hehamahua kemarin, umur umat Islam tinggal 53 tahun lagi katanya. Umur umat Islam kata dia. Itu kalau hadisnya benar gitu kan. Baik, sekarang kita ekspresi mencintai Nabi. Ini kuburan syuhada Uhud. Kuburan syuhada Uhud. Menjelang kematian Nabi, Nabi itu minta diantar ke makam syuhada Uhud. Kira-kira 3 hari menjelang Rasulullah wafat, beliau minta diantar ke makam syuhada Uhud. Sampai di situ Nabi, kira-kira bahasa kitanya itu meletakkan kaki di atas dengkul itu apa namanya, Pak ya? Kira-kira bersimpuh lah. Ya. Lantas pecah tangisan Nabi. Tangisan Nabi pecah. Jadi Nabi jarang nangis itu bersuara. Jadi nangisnya itu bersuara. Kalau bahasa orang Indonesia itu nangisnya tersesungguhkan, terisak-isak, terseduh-seduh kalau bahasa Indonesia, terseduh-seduh. Kalau bahasa orang Sunda itu apa ya? Hah? Ingak-ingakan. Iya, orang Sunda, ya kan? Nah. Lantas karena nangisnya begitu hebat, para sahabat bertanya sama Nabi, "Qalu mahada ya Rasulullah?" Apa yang terjadi ya Rasulullah? Gitu kan? Belum pernah nih kami mendengar suara Anda dalam tangisan. Qala, Nabi menjawab, "Ana mustaqun ila ikhwani." Saya rindu kepada saudara-saudaraku. Qalu, "Alasna ikhwanika ya Rasulullah?" Bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasulullah? Bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasulullah? Qala, la antum ashabi. Bukan, kamu bukan saudaraku, kamu sahabat-sahabatku. Wah, sahabat-sahabatku. Jadi para sahabat ini heran, siapa saudaramu ya Rasulullah? Amma ikhwani hum kaumun yu'minu bi walam yaroni. Saudara-saudaraku adalah orang-orang yang datang ratusan tahun akan datang,
ribuan tahun akan datang. Mereka tidak pernah melihatku, tapi mereka beriman kepadaku. Kalau kata Ustadz Sulaiman, kita langsung pede. Kalau gitu gue dong ya. Ini kata Ustadz Sulaiman lah. Jangan-jangan obut tuh kan, gitu ya, kata Ustadz Sulaiman. Ya kan? Apa iya kita saudaranya Rasulullah? Kan gitu. Kita seringnya zakat mal, bukan zakat mal, kata dia, ya kan? Ya Pak. Kita sholatnya sedikit, minimalis, infaknya minimalis, rumahnya minimalis. Tapi kita insya Allah, saya yakin dan percaya bahwa kita adalah saudara-saudaranya Rasulullah. Insya amin ya rabbal alamin. Tuh. Kata Yusuf Qaradawi, ulama besar dari Mesir yang tinggal di Qatar sampai beliau meninggal. Beliau mengatakan dalam hadis, amal kalau orang kayak sahabat-sahabat itu Pak ya, dia pantas beriman kepada Nabi. Mereka lihat mukjizat, dia lihat tangan Nabi keluar air, dia lihat. Apalagi Bu ya, Quran turun, dia lihat. Perang Badar, malaikat-malaikat datang, mereka merasakannya. Luar biasa. Kalau kita kan nggak pernah lihat Nabi, Bu. Nggak pernah lihat Nabi, mimpi juga kagak. Ibu-ibu ada yang pernah mimpi ketemu Nabi? Iya kan? Pak Ridwan pernah mimpi ketemu Nabi? Udah tinggal di Mekah, belum bisa mimpi ketemu Nabi. Iya kan? Amrozi itu pernah mimpi, kata dia, mimpinya itu, Ji, kowe dinteni Nabi nang musola, ditungguin Nabi katanya di musola. Itu aja udah bahagia banget mimpi seperti itu. Ji, kowe dinteni Nabi nang musola. Luar biasa Pak ya? Ya, luar biasa. Saya pernah dengar Ustadz namanya Nur Hidayat, pernah ya? Yang peristiwa Lampung dia ditangkap tuh. Dia cerita sama kita, dia di penjara itu badannya itu ditempelin di tembok, dipantek sana sini gitu. Disiksa luar biasa. Gara-garanya ada waktu itu Menteri Kehakiman, namanya itu Ismail Saleh. Mereka harus berdiri, mereka nggak mau berdiri. Rasulullah aja nggak boleh kita berdiri. Orang kayak begitu lagi katanya. Itu resiko Bu kalau di penjara, ditangkap, digebukin lagi. Jadi kata Nur Hidayat, aneh nih, tangan dipantek sebelah sini, pantek sebelah sini, kaki diikat juga gitu. Jadi nempel aja sampai ketiduran. Di ketiduran itu Nur Hidayat bilang, saya bermimpi ketemu Nabi. Itu adalah penderitaan yang luar biasa. Kita kan belum pernah menderita seluar biasa itu. Nggak ada apa-apanya kita, ya kan? Paling apa ini kita yang luar biasa nih? Besok nggak ada beras, paling gitu Bu ya, ya kan? Menderita udah tuh, paling menderita. Ada orang di Irak, kakinya, sepatunya satu nih, hilang, nginjek apa namanya, padang pasir, melepuh kan Bu ya? Dia bilang, akulah orang yang paling sengsara di dunia. Begitu dia lihat ada orang kaki palsunya di sini, dia nggak punya kaki. Dia lagi ngobrol, ketawa-ketawa, nungguin Zohor datang. Ya Allah, saya baru kehilangan satu sepatu, saya perasaan paling sengsara di dunia ini.
Dia nggak punya kaki, dua-duanya dia ketawa-ketawa aja, girang banget ngobrol. Ini Bu ya, jadi kalau melihat dunia, lihat orang yang lebih rendah dari kita, lebih sengsara dari kita, ya kan? Jangan kayak uyak-uyak ngomongnya. Dia kan dikasih tuh insentif satu harinya kan 3 juta. Kata dia apa? Lu pikir 3 juta tuh gede, kata dia. Wah ya, nah Bu, belum lagi yang bulanannya. Belum lagi apa namanya itu yang apa tuh sewa rumah yang 50 juta, 12 juta buat makan. Itu makanannya apaan tuh 12 juta? Monster kali. Dia kan luar biasa tuh. Makanya kalau makanya itu orang kalau menjarah ya. Ya Allah. Ya. Kita baru tahu tuh. Itu rumahnya Eko Patrio 150 miliar. Kolam renangnya di lantai 2 atau lantai 3 nih kolam renangnya. Bayangin Bu. Kita empang juga kagak ada. Ya kan? Gimana? Ya kan? Udah kagak punya, kita empang udah kalah sama rumah-rumah orang. Ya kan? Luar biasa. Ahmad Saroni pingsan dia. Bukan apa-apa yang dia pikirin yang lain-lain. Dia pingsan ketika jam tangannya hilang. Ada yang bilang harganya 11,7 miliar. Ada yang bilang 22,5 miliar. Itu jam tangan bisa bikin 1000 rumah perumnas. Di tangan doang begini. Ya kan? Kan sama Seiko saya. Dia jam 4, kita jam 4. Dia jam 10, kita jam 10. Ya kan? Emang lain. Ya kan? Nah itulah Bu. Jadi orang kalau pengki naik ke balai itu belagu. Dan ya itu tadi kan dia kan tukang semir sepatu. Terusnya jadi supir jenderal. Nah, terus dia jenderal itu bisnisnya solar dan lain-lain, belajar. Akhirnya dia kawinin tuh anak jenderal yang kurang sempurna perempuan itu. Jadi kaya raya. Ya, jadi seperti itu. Jadi kata orang sekarang tuh crazy rich. Orang kaya gila namanya. Jadi kalau kaya biasa itu kaya gila. Nah, ibu-ibu sekalian, ya kan? Nabi Muhammad ada siapa namanya nih? Abdurrahman bin Auf. Itu kalau dia lagi makan kari lah kira-kira di Arab itu makan daging empuk, air matanya berlinang-linang dia. Kenapa ya Abu Muhammad makan daging kok matamu berlinang-linang? Apa jawabnya? Abu Muhammad tuh panggilan dia Bu ya, anak pertamanya Muhammad. Abu Muhammad, kenapa air matamu berlinang-linang ketika engkau menggigit daging empuk ini? Apa jawab dia? Junjungan kita Rasulullah belum pernah makan seempuk ini daging. Dia makan daging keras, dia makan roti yang kering-kering. Bahkan 3 hari rumah tangganya tidak ada asap mengepul dari dapur. Ya itu luar biasa. Luar biasa. Kita ini nggak bisa kepemimpinan kayak beliau itu jauh. Nah, ini ada perempuan bego. Nah ini kan, dia mengatakan nih, Soekarno jauh lebih hebat dari Muhammad. Ya kan? Nah ini. Iya. Ya. Masya Allah. Ini kan tahu kok Pak, anaknya siapa? Nah, padahal babenya itu di makam Nabi itu kira-kira dia tersungkur. Bung Karno itu ada kelebihannya Bu. Datang dia ke makam Nabi, pangkat-pangkatnya copotin sama dia. Tanda jasa copotin. Saya sampah ya Rasulullah. Begitu. Tapi anaknya PA begitu kan. Ibu-ibu tahu nggak PA itu artinya apa? Nah, apa artinya Bu? Kalau saya lihat di Google, PA itu pendek akal katanya Mbak ya. Nah,
Bung Karno itu ketemu sama raja pertama tuh, Raja Arab King Abdul Aziz, ya, yang sekarang itu ada gedungnya di depan, di dekat Jam Gadang itu kan, Jam Gadangnya Mekah. Jadi kalau kita tawaf sama teman-teman, kalau nggak sama istri, lu tungguin gue di Jam Gadang, kagak bakalan hilang sekarang, karena kalau dulu kan hilang gitu. Nah, kalau sekarang nggak bakalan hilang di Jam Gadang. Kita di Jam Gadang ketemu orang kayak Yesus Kristus di depan itu, di depan Jam Gadang itu. Ya Allah, tuh orang gantengnya minta ampun. Belum pernah saya lihat orang, ya Allah, ya apa namanya, kayak lukisan Yesus yang versi Leonardo da Vinci itu. Ya kan mirip itu. Ya Allah, dia orang ganteng banget. Kabarnya Elvi Sukaisi itu kan suaminya itu Z bin Syekh Abu Bakar. Beliau itu kalau kata Umi Fadlun itu kayak Yesus. Kayak Yesus. Yang temennya lagi tuh, temennya dia kalau nggak salah dipanggilnya Robi apa Tuhan gitu ya. Kata Umi Fadlun, biarin tuh Tuhan pada ngobrol katanya. Suaminya Elvi kan kayak Yesus. Terus ada temennya lagi dipanggilnya siapa Tuhan apa siapa gitu. Umi Fadlun tuh banyak cerita-cerita gitu. Ya kan? Bung Karno ini ketemu sama Raja Arab. Iya kan? Enak kalau jadi pemimpin. Jokowi aja masuk ke pintu Ka'bah kan? Lah, masuk. Al-Sisi yang membantai Ikhwanul Muslimin itu juga masuk ke pintu Ka'bah. Jadi kalau masuk pintu Ka'bah bukan suatu yang istimewa. Bung Karno duluan. Udah duluan, ya kan? Bung Karno itu termasuk orang yang punya pemikiran. Tahun 56 dia pergi haji. 56 pergi haji. Nah, dia lihat waktu dia pergi haji nih bersang amat Mekah nih kan. Akhirnya dia bawa semacam pohon perdu, pepohonan perdu yang namanya itu sekarang Sajarus Soekarno namanya di sana. Sajarus Soekarno, pohon Soekarno, ya kan? Jadi ini kelebihan orang. Kalau kelebihan dia main cewek, saya nggak mau cerita. Itu aibnya. Nah, pernah juga ngeliat dia nih. Nah, ini namanya siapa ya? Nah, si Gus juga deh. Gus Muwafiq. Dia mengatakan Muhammad itu rembes. Tahu nggak Pak Bapak J? Rembes. Rembes bukan rembes. Rembes itu kalau bahasa Jawa tuh umbelan. Umbelan. Iya, tukang ngiler. Sini banyak cemong-cemong bekas ingus. Oh, diomelin orang banyak. Lo kira Muhammad itu anak lo? Dia itu cucunya kepala suku Abdul Muthalib. Ada yang ngurusin dia. Walaupun dia orang sederhana, bukannya rembes kayak dia, Pak. Katanya Nabi Muhammad ingusan. Begitu kan. Diomelin orang banyak nih juga nih. Terus lagi nih, Charlie Hebdo. Ya kan? Charlie Hebdo menghina Nabi Muhammad dengan apa namanya, kayak sejenis, kalau kitanya itu tabloid apa-apa gitu ya, di Prancis. Nah, di Prancis. Nah, terus menghina Yahudi disebut antisemit. Menghina warna kulit disebut rasis. Tetapi ketika menghina Islam, menghina Nabi disebut kebebasan berekspresi. Adil nggak Bu? Dunia memang begitu. Kalau buat Islam, kebebasan berekspresi, ya kan? Tapi kalau buat mereka, antisemit, rasis, dan lain-lain. Jadi ketahuilah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau saya kemarin dapat postingan dari Rusia, itu ada 2 orang perempuan pakai hijab, dikatain dengan kata-kata rasis, ya. Terus pas begitu mau gampar, itu ibu-ibu itu jago aikido,
ditonjok, terus datang lagi nih. Jadi ada Umi Fadlun, ada Sobah datang, lari, Rusianya lari, nggak berdaya. Baru orang-orang pada datang kan. Kenapa? Dia serang kami dengan rasis verbal, terus dengan acting dia, dengan action dia. Kita lawan, ya kan? Termasuk juga tuh UFC itu, Khabib Nurmagomedov ditawarin whisky sama McGregor. Agama lu tuh, Tuhan lu tuh, segala macam dihina. Banting sama dia, Pak. Jadi, dan ternyata orang Dagestan itu kan pecahan Rusia tuh ya, dia cuma 3 juta orang, tetapi semuanya tenaganya di atas rata-rata. Khabib Nurmagomedov, kenapa dia melawan orang itu gampang? Dia dari kecil umur 9 tahun berantemnya udah lawan beruang es. Ibu-ibu kalau digaruk sama beruang itu sampai tulang, bukan kulit doang, dia kukunya kayak besi begitu. Nah, ini lagi Bu, Abdullah Anzorov, ini juga orang sono, pemuda yang tidak terima Nabi Muhammad dilecehkan. Ia memenggal kepala Saumel Pati, seorang guru yang dianggap melecehkan Nabi Muhammad. Nah, ibu-ibu, Buya Hamka juga pernah cerita, ada seorang pendeta Hindu menghina Nabi Muhammad. Datanglah anak muda umur 19 tahun dari Lucknow. Lucknow itu daerah India, kira-kira 400 km dari New Delhi. Pengadilan itu dilaksanakan, pendeta Hindu itu ditangkap, diadili di New Delhi. Dia udah punya feeling, pasti dia dihukum ringan. Dia datang bawa parang, dibungkus dengan kain dan lain-lain, jalan kaki dari Lucknow. Ini saya dapat cerita dari Buya Hamka. 400 kilo jalan kaki, Bu. Coba kita, ibu-ibu jalan kaki dari sini ke Ranco aja, udah pakai lion, udah pakai segala macam, iya kan? Ini 400 kilo. Setelah itu sampai di pengadilan, dia datang, dinyatakan dia itu pokoknya hukumnya ringan. Dia buka itu punya parang, dipenggal di tengah pengadilan. Itu orang-orang. Nah, cerita dari Ustadz Sulaiman Jakawerus kembali. Saya juga pernah ke Manado. Di Manado itu, kalau Cina itu menguasai tekstil, Pak ya, menguasai ya Padang juga ada dikit, tapi nggak banyak sih udah di situ. Nah, kalau orang Gorontalo itu menguasai pasar becek, yang jualan ikan cikalang, Pak ya, cakalang. Saya waktu dari Manado beli itu ikan cakalang, pengen coba aja, mirip tongkol lah. Ya, kan? Tapi sama orang-orang Manado, kalau udah belatungnya diberi sama dia. Iya, dimakan aja sama dia. Udah digoreng juga, dibikin semacam kari begitu. Nah, saya kesana itu Gorontalo, orang Gorontalo itu jadi tukang cukur ada di sana, Pak. Ya kan? Kayak kios sedikit. Sama dengan tukang cukur Garut. Jadi ada pajangannya Allah, sebelahnya Muhammad. Kan gitu ya. Tukang cukur Garut kan begitu di kiosnya. Ada Cina datang, cukur. Duduk, dia tanya. Ini pasti tulisannya Allah, kata dia. Iya, kata dia. Ini pasti Muhammad ya? Iya. Kenapa Muhammad tidak ada gambarnya, kata dia. Kata ustadz kami, itu menjaga kesucian wahyu yang disampaikan sama dia, jadi tidak boleh ditampilkan gambarnya. Itu bisa-bisanya Ustadz Pangana saja, katanya. Yesus tuh yang datang duluan, ada gambar.
ada patungnya dari yang 10.000 sampai yang 10 juta tuh ada itu di sepanjang jalan Samratulangi ini kata dia. Kejadian lama-lama itu naik itu Gorontalo darahnya Pak ya, mendidih deh kan. Sekali lagi dia bilang, aku tahu jawabannya. Kenapa wajah Muhammad tidak ditampilkan di mana-mana? Karena wajah Muhammad itu jelek, seperti babi. Tahu nggak Pak? Itu pisau pisau yang buat jenggot, yang buat cambang, itu kan pisaunya tipis. Di apa namanya? Ditojom dan dia diasahnya dengan kulit. Nggak bisa pakai batu, kulit. Tahu nggak ibu-ibu? Ya, apa namanya? Tadinya di sini pindah ke sini, Bu. Kata orang Arab sana, minal uzun ilal uzun. Ditarik set. Itu darahnya bur gitu kan. Dia diam aja, nggak lari itu orang, nggak lari nggak apa. Polisi datang, kenapa Pangeran bunuh Cina ini, gitu kan? Dia menghina Nabi saya. Kalau kakek saya dihina, saya masih bisa terima. Kalau papa saya dihina, saya masih bisa terima. Tapi kalau Nabi saya dihina, saya tidak sanggup menghadap Rasulullah nanti di padang mahsyar. Wah, luar biasa itu Gorontalo. Ya Bu ya? Saya mau ngomong apa di hadapan Rasulullah? Saya tidak bisa memaafkan diri saya. Saya eksekusi dia. Baru nanti saya bisa berhadapan dengan kepala tegak di hadapan Rasulullah. Karena dia hukumannya tuh 7 tahun penjara waktu. Nggak apa-apa. Ya kan? Itu orang-orang yang luar biasa. Ekspresi cinta kepada Rasulullah. Luar biasa Bu ya? Iya. Kalau kita itu ya, anak kita begitu ya nggak apa-apa. Cakep dong, ya kan? Ya begitu Bu ya? Nggak apa-apa. Paling ntar kalau masuk penjara kita besok. Ya kan kita mintain duit sama ibu-ibu 10.000. Biar bisa beli umblok gitu kan. Nah, ibu-ibu. Ternyata Pakistan ini juga kadang-kadang mendua. Ya. Pakistan telah mengeksekusi mati mujahid pembela Rasulullah SAW, namanya Muhammad Mumtaz Hussein Al-Qadri rahimahullah. Senin 20 Jumadil Ula 1437 Hijriah atau 29 Februari 2016 yang lalu. Mujahid pemberani ini ya seorang tentara Pakistan yang tugasnya itu mengawal hakim, tapi yang dikawal itu brengsek Bu ya. Nah, namanya Salman Taseer. Dia menghina Nabi itu si hakim itu. Dia mengatakan undang-undang Pakistan menegaskan bahwa hukuman bagi orang yang menghina Rasulullah adalah hukuman mati, merupakan undang-undang gelap. Kata dia yang harus diamandemen. Setelah itu dia mencaci maki Rasulullah dengan caci maki yang secaci-caci, yang sehina-hina. Dia pun tidak tahan. Ya, Mumtaz Hussein berdiri dan membunuh sang hakim dengan tembakan 40 timah. Nggak berhenti itu. Sampai sampai habis itu ya. Selesai. Tapi di sini Pakistan ambigu. Munafik. Masa setelah itu, setelah pembunuhan itu, Pakistan malah memenjarakan dan memvonis hukum gantung bagi Asyahid Al-Qadri ini. Eksekusi hukuman mati telah dilaksanakan kemarin itu tanggal 29 Februari ya 2016. Sang pencinta Rasulullah ini dibawa dari tempat gantungannya dalam keadaan
tersenyum. Ya, nggak melek. Mang Mick Jagger. Karena sebelumnya dia telah mimpi bertemu dengan Rasulullah. Nah, orang mimpi ketemu Rasulullah begini, bukan kayak Yusuf Mansur. Yusuf Mansur katanya saben malam tuh kedatangan Rasul. Itu orang gila, ya kan? Terus kata dia aneh nih kalau malam-malam lampu merah aneh terabas. Rasulullah tuh katanya bilang, Sur, ada gue lo berani-beranian terabas lampu merah. Kira-kira benar apa geblek tuh, Bu? Geblek, iya kan? Orang sesoleh apapun malah dia merahasiakan loh. Kalau dia ketemu sama Rasulullah mimpi nih dia rahasiakan, takut riak dia. Takut orang mengatakan lu orang mulia, orang enggak. Dia diem aja, dia nikmati aja tuh mimpinya. Ya Bu ya? Mimpi ketemu Rasulullah tuh dinikmati Bu, lebih indah daripada cerita-cerita ini. Ya kan? Kalau yang cerita-cerita itu ya bullshit lah kebanyakan. Omon kosong. Ya Bu ya? Omon kosong. Ya kan? Ibu-ibu sekalian. Tahu nggak Bu, ini yang menyolatkan dia. Yang menyolatkan 6 juta muslim Sunni di Pakistan. Haji itu kalah loh Bu. Ya, haji itu kalah. Ini menyolatkan. Luar biasa. Kata Rasulullah, 40 orang yang tidak musyrik menyolatkan jenazahmu, diterima seluruh doanya. Allahumma gfirlahu, diterima. Warhamhu, diterima. Wa'afi wa'afu, diterima semuanya. Sampai ujungnya sorga, dibebaskan dari kubur, bebaskan dari neraka, itu diterima semuanya. Itu 40 orang yang gak musyrik. Ini 6 juta. 6 juta. Kemarin bocah yang diinjek sama barakuda, si Afan, saya lihat cuma semusola doang. Tapi depannya Pak Anies. Pak Anies tuh disuruh jadi imam, dia nggak mau. Tapi yang jadi imam rada-rada PA juga. Masa dia di tengah-tengah Bu ya, kan dia laki kan di kepala Bu. Jadi ibu-ibu nih wajib tahu sedikit fikih tentang sholat. Perempuan itu di tengah imamnya. Kalau orang laki itu di kepala, ya kan? Nah, iya. Waktu Pak Raharjo meninggal, nah itu ada tuh yang itu. Nah, dia juga main di tengah aja tuh. Bos, di kepala ya saya bilang. Jadi harus kita tahu, karena menyolatkan jenazah itu tidak boleh salah Bu, tidak boleh salah. Nah ini Bu ya, orang sholatnya ini ekspresi orang mencintai Rasulullah juga. Jadi kalau Pakistan itu udah di atas rata-rata Indonesia. Pakistan itu ada perempuan mengencingi Quran, disiram bensin, dibakar. Siapa yang bakar? Gue, nggak ada urusan. Ya Bu ya, nggak pusing kalau orang Pakistan. Pakistan, India, yang Islam itu tingkat begitunya itu ekspresi cintanya di atas kita. Ini sholat sampai di atas bus gini Bu. Ya, ini orang sholat. Ya kan? Belum pernah kita menyaksikan orang sholat sedahsyat ini. 6 juta itu wudhunya udah dari rumah dengan segala luar biasa. Ya Bu, ekspresi cinta. Sampai ucapan mereka itu rata-rata, ya Qadri, selamat bertemu sang kekasih di surga. Ya syahid iski bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat berjumpa dengan Rasulullah. Luar biasa. Ya kan? Masya Allah. Baik. Sekarang kita memasuki materi. Inilah alasan kita mencintai Nabi. Mencintai seseorang dapat kembali kepada 2 alasan. Pertama, berkaitan dengan zat
yang kita cintai. Semakin orang yang dicintai sempurna, maka disitulah tempat tumbuhnya kecintaan. Kita mencintai orang perempuan, ya kan? Kita kan merayunya yang hebat-hebat tuh Pak Ridwan ya. Engkau adalah rembulan, ya kan? Ya? Hah? Lebay kan? Padahal rembulan udah diinjek-injek ke astronot. Engkau adalah pelabuhan hati, sah bandar cintaku. Itu anak perempuan ngomong, lo kira gue Tanjung Priok. Nah, sedangkan Rasulullah adalah manusia yang paling luar biasa dan sempurna dalam akhlaknya, kepribadiannya, sifatnya, karakter dan zatnya. Di antara sifat beliau adalah begitu perhatian kepada umatnya, begitu lembut dan kasih sayang pada mereka, sebagaimana Allah mensifati beliau dalam surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. At-Taubah 128. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan dan penyayang terhadap orang-orang mukmin. Dalam hadis, suatu saat Jibril datang ke Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, Allah pesan kirim salam kepadamu. Bayangin, Allah kirim salam. Dia bilang, kau meminta apa Muhammad? Ya Rasulullah, nanti akan saya buktikan. Kalau gunung Uhud ini yang panjangnya 6 km aku rubah jadi emas murni, bagaimana ya Muhammad? Gunung Uhud itu 6 km jadi emas semua. Nabi Muhammad sudah jadi orang terkaya sepanjang masa. Karena belum pernah ada orang punya emas seberat gunung, belum pernah ada. Panjangnya gunung Uhud, ibu-ibu kan bisa lihat tuh, 6 km ada tulisannya. Kalau berat, belum ada yang nimbang sampai saat ini. Ya kan? Udah ada yang nimbang belum lu? Pakai timbangan kodok? Nggak bisa. Pakai timbangan tape? Kagak bisa. Pokoknya itu kekayaan yang gak terhingga. Kata Nabi, tidak wahai Jibril. Apa permintaanmu? Kullu ummati dakhalal jannah. Saya kepengen seluruh umatku masuk surga. Bayangin loh, satu saja umatku yang nyemplung ke neraka, itu sudah membuat aku sedih gundah gulana. Gak mau Rasulullah itu. Rasulullah itu, mohon maaf, kalau dipanggil sama orang, dia bukan nengok kayak kita. Den, apaan? Nabi Muhammad, dia putar seluruh badannya sehingga berhadap-hadapan sama orang yang memanggil. Ya Rasulullah, ada apa saudara? Kenapa? Di hadapan Nabi semua itu orang berharga. Di hadapan Nabi semua orang terhormat. Di hadapan Nabi semua orang itu bernilai. Kalau kita kan siapa yang manggil kita? Nah, kalau yang manggil kita orang kaya, orang terhormat, baru kita tuh ada apa Tuhan? Tapi yang manggil, ya kan? Ya, orangnya itu miskin,
orangnya itu nggak punya, orang yang marginal dipinggirkan, cara sosial, ekonomi dan politik, manggil kita, Pak Ridwan, sehat Pak Ridwan. Paling Pak Ridwan jawabnya pakai hidung. Udah deh, buruan lo ngomong, paling ujung-ujungnya minjem duit lo. Jadi kita ini tidak seperti Rasulullah. Kalau dia dipanggil ya Rasulullah, bukan hanya nengok begini, seluruh badannya diputar oleh Rasulullah. Luar biasa Bu ya, nggak bisa gitu. Saya pernah ngomelin Ustadz Dewan Dakwah, Ustadz besar Dewan Dakwah, salaman sama kita, tangannya di sini, mukanya ke sana. Ustadz kan Ustadz yang ngajarin saya, kalau salaman dilihat mukanya. Rasulullah tuh kalau dipanggil diputar seluruh badannya. Ustadz kan baru Ustadz kemarin sore aja kan, apalagi cuman Ustadz laptop kayak saya begini, ya kan? Masya Allah. Abdullah Al-Bajali, seorang sahabat yang terpinggirkan, orang miskin. Dia datang ke Masjid Nabawi waktu itu. Rasulullah lagi pidato. Semua tikar, semua kalau kita itu karpet sudah terisi sama manusia. Gak ada yang lowong. Abdullah Al-Bajali ada di pintu masjid, ya kan? Dia mau maju, gak kebagian, mau pulang, jangan-jangan Rasulullah memberikan wejangan-wejangan penting hari ini. Kelihatan nama Nabi itu. Abdullah, ya labbaik ya Rasulullah, masuk kamu. Gak kebagian tempat ya Rasulullah, maju kamu. Minta izin sama saudara-saudara. Kasih lewat. Sampai di depan Rasulullah, apa yang terjadi, Bu? Itu sorbannya dicopot dari kepalanya, itu dilipat sama tangannya yang suci. Abdullah, duduklah kau di atasnya. Coba Bu ya. Kita ada ustadz begitu, sorbannya kita dudukin, kita disumpahin melarat 7 turunan. Orang melarat 1 turunan aja kita udah susah, sampai 7. Rasulullah bilang, ya kan? Ya Rasulullah, apa? Ya Abdullah, duduklah di atasnya. Udah dilipat sama Nabi supaya empuk dia gitu. Duduk, ya kan? Abdullah itu bukan pengikut yang durhaka, Bu. Dia bukan yang nggak tahu diri. Diambil itu sorban bapak-bapak, dicium dengan air mata yang berlinang-linang. Ya Rasulullah, semoga Allah tetap memuliakanmu di waktu hidupmu dan sesudah kematianmu. Engkau telah memuliakan aku ya Rasulullah, orang hina di Madinah ini. Itulah cerita-cerita kecil Rasulullah yang kalau kita baca seluruhnya, insya Allah akhlak kita ada perubahan. Yang tadinya kita rada-rada song-song, ya kan? Yang tadinya kita rada-rada ya sedikit-sedikit PA. Coba deh baca tuh Sirah Nabawiyah Jenderal Sudirman. Itu kalau digotong di mana-mana itu kan dia baca kelengkapan tarik Nabi Muhammad SAW yang nulis tuh Munawar Halil. Pernah dengar Kiai Haji Munawar Halil itu gurunya Buya Hamka, salah satu gurunya Buya Hamka. Orang Semarang itu Kiai Haji Munawar Halil. Dia nulis kelengkapan tarik Nabi Muhammad. Jenderal Sudirman tuh kalau digotong-gotong pakai tandu, yang gotong-gotong dia kan ada yang jadi gubernur, ada yang jadi menteri, ada yang jadi presiden. Pak Harto kan yang gotong-gotong juga jadi presiden. Ibu-ibu tahu nggak? Ternyata yang nama Jenderal Sudirman itu guru madrasah, guru SMP Muhammadiyah di Cilacap. Lahirnya di Purbalingga tuh. Makanannya bukan roti, tempe mendoan. Bisa jadi jenderal, ya kan? Dia lahir tahun 1916.
Jadi jenderal tuh umur 30. Umur 34 tahun 50 dia meninggal. Jadi jenderal termuda itu Jenderal Sudirman juga. Panglima besar pertama umurnya 30. Bung Karno ketemu dia pelukan, "Sudahlah Sudirman, kamu tinggal aja di Jogja, dirawat karena paru-paru kamu kan udah tinggal sebelah yang berfungsi. Tinggal sini aja." Ketahuilah olehmu Bung Karno, kebahagiaanku adalah bersama anak buahku masuk hutan, keluar hutan, gerilya. Bung Karno mau gerilya, amit-amit cabang bayi. Emang gampang gerilya, masuk hutan, ketemu ular, ya kan? Ketemu macan, ketemu segala macam. Macan Jawa waktu itu kan masih banyak, masih gede-gede, ya kan? Kadang-kadang kan macan balsem, ya kan? Kedua, berkaitan dengan faedah yang akan diperoleh buah dari mencintai Nabi SAW. Sungguh Nabi SAW tidak butuh kepada kecintaan kita, ya Bu ya. Dia butuh nggak kita cintai? Kagak. Dengan adanya kecintaan ini tidak akan menambah kedudukannya yang mulia. Tidak adanya kecintaan ini pula tidak akan mengurangi kemuliaan beliau. Karena beliau adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengikuti beliau, ittiba, maka Allah akan mencintai dan mengampuni dosa-dosanya sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibunallah fattabi'un wa yaghfir lakum dzunubakum." Ya, wallahu ghafurur rahim. Mohon maaf, fattabi'uni apa Bu? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah olehmu Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Aku di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah aku, niscaya Allah akan membalas cintamu, mengasihimu dan mengampuni segala dosa-dosa. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ali Imran 31. Ini ada bahasa akidahnya, ini ada bahasa fikihnya. Jadi kalau sholat ikuti Nabi, kalau puasa ikut Nabi, haji ikut Nabi, jihad juga ikut Nabi. Nggak boleh main sendirian aja, ya, nggak boleh, harus ada ikut Nabi. Tanya, misalnya di kuburan kita berdoa gitu, Nabi ngajarin nggak? Kalau nggak usah. Ada orang di kuburan azan, nanti orang diletakkan di kuburan terus ada azan, ini diajarin Nabi nggak? Enggak, naik ke atas, itu aja kan mudah tuh. Ibu-ibu sekalian, menegakkan sunnah Nabi, selain kita berilmu, selain kita ikhlas, kita harus punya sedikit keberanian. Orang tidak tahlilan itu punya keberanian dia. Waktu ibu saya meninggal, kan kita dapat duit baskom tuh Pak Ridwan ya. Duit baskom, ya kan? Yang buat orang meninggal kan biasa orang datang ngelawat. Ya kebanyakan juga teman-teman saya yang duitnya banyak. Orang kampung paling 2.000, ya. Begitu sore kan nggak ada tahlilan rumah saya, ibu saya meninggal. Itu Pak Denny duit baskom buat apaan katanya, ya kan? Saya dengar tuh, saya ngomong aja, itu duit baskom duit saya. Mau saya aur-aur kek, mau saya sobek-sobek, terserah saya. Kan biasanya itu buat 3 hari, 7 hari, 14 hari. Kalau kata orang-orang sono Cilengsi, bukan Roja, Cilengsi juga,
itu buat kuli godek katanya, Bang. Kuli godek. Nah iya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu namanya kata orang Cilengsi, eta mah kuli godek katanya. Ntar godek-godek pulang kan bawa berkat. Kadang-kadang ini dia jegang begini, Bu. Jegang, sini taruhin peci lagi. Ya dapat 2. Nah itu, Bu. Ibu taruh aja. Ya Pak ya, jegang dia kan gelap tuh kalau orang zaman dulu. Taruhin peci. Besek yang atuh udah, ini belum yang pakai peci, lu kira siapa ini? Satu dengkul dia taruhin peci. Ya. Itu. Ya kan? Lagi mohon maaf nih, orang tahlilan tuh kalau kata orang barat orang tersadis di dunia. Kenapa? Ya kalau kita lihat rumahnya Ibu Hajah Syarifah ini luas. Kan ada rumahnya kayak ibunya si Afan itu. Kan 3x11. Berapa orang, Bu? 7 orang di situ. Nah, di kamar tengah orang lagi rebutan ayam, rebutan rokok, rebutan kue, rebutan segala macam. Di tengah-tengah itu ada janda sama anaknya yang kematian bapaknya kan. Bu, yang bayarin sekolah siapa, Bu? Ya. Ya tenang aja nak, nanti ibu berusaha. Orang lagi kehilangan suami, kehilangan ayah, di depan orang lagi makan-makan. Kata orang barat, alangkah sadisnya orang Indonesia. Sadis. Ya kan? Ini mohon maaf. Di loji, ibu tahu loji Bogor, saya punya teman namanya Kemal. Dia ada RX King, Pak. Wah, tabrakan, brak, jatuh. Orang-orang datang ngerubut. Orang situ yang jatuh. Diperiksa anak itu. Kirain mati. Enggak. Ya, masih hidup katanya. Kenapa? Ntar malam gua nggak jadi makan ayam deh. Gimana, Bu? Sadis nggak? Ya, masih hidup tuh. Ntar malam gua nggak jadi. Jahat. Ada juga yang bersorban datang. Kalau dari malam pertama sampai 40 itu 40 juta mintanya. Preman juga, preman bersorban. Iya bukan, itu hau-hau itu. Kuli godek lah, gila. Itu juga perlu sedikit keberanian ya, gua aja ya. Sedikit keberanian. Kalau enggak, lantas mencintai Nabi SAW merupakan sebab mendapatkan manisnya iman. Nah, salasun mangkuna fihi wajada alawatal iman ayyakunallaha wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahum. 3 perkara yang membuat seseorang dapat mendapatkan manisnya iman, yaitu pertama, Allah dan Rasulnya lebih dicintainya dari selain keduanya, dari apapun dan siapa. Ya, terusnya lagi, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibba ilallah. Mencintai seseorang, mencintai wanita, mencintai pria, itu harus mencintai itu karena Allah. Kenapa kita mencintai istri kita? Karena Allah. Mencintai anak kita karena Allah. Mencintai jamaah Al-Itqan itu karena Allah. Mencintai saudara kita yang jauh di sana di Palestina itu karena Allah. Karena Allah. Lantas kata Nabi yang ketiga adalah ayat apa itu?
wa ayakraha ayauda fil kufri kama yakrahu ayuzafa finnar. Dia benci kembali kepada kekufuran seperti bencinya dia dilemparkan ke api neraka. Jadi sudah tidak mau kembali kepada kekafiran lagi. Jangan kayak yang kita lihat itu Tri Utami itu pakai jilbab. Tadi ya kan pakai cadar. Begitu lakinya kawin lagi, dibuka, diberubut. Sekarang pakai lekton kembali. Lekton itu bahasa Jawa artinya keleke keton. Keleke keton. Iya kan? Iya. Keleke katon. Keleke katon baskan. Ya kan? Ya, itu namanya bukan. Kalau orang mencintai Allah, dia pakai jilbab karena Allah. Mau lakinya jadi apaan? Nggak ada cerita. Ibu-ibu pernah dengar cerita Nusa Penida, Bali. Ini orang Hindu loh, Bu. Itu ada lakinya itu Jaya Prana, ditangkap sama Belanda, dia teriak, "Kak Jaya, aku akan tunggu Kak Jaya sampai kapanpun." Kalah kita sama orang Bali. Kalau kita di sini lakinya jatuh miskin aja, Bang, kayaknya kita udah nggak cocok lagi. Ya Bu, bukan ibu-ibu al-itqan, ibu-ibu sono di Belanda. Ya Bu, jangan. Ya kan orang hidup itu kan, saya ingat ya bahwa Nabi Muhammad itu kalau orang nikah kan, kalau kita nikah doanya kan doa irasional, Bu. Ya Bu, semoga kalian berbahagia selama-lamanya. Itu irasional, doa nggak masuk akal. Nggak ada orang selama-lamanya bahagia, betul Bu? Nggak ada orang selama-lamanya ketawa, nggak ada orang selama-lamanya nangis, nggak ada orang selama-lamanya menderita, miskin, nggak ada. Rasulullah tuh berdoanya, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khair. Tahu nggak artinya? Semoga Allah memberkahi kalian berdua. Dalam kemiskinan ada barokah, dalam kekayaan ada barokah, dalam sehat ada barokah, dalam sakit ada barokah, dalam sengsara ada barokah, dalam bahagia ada barokah. Doa itu sampai hari kiamat. Hebat kan Bu? Hebat. Nabi itu nggak mau cuma selamat berbahagia selama-lamanya ya Bapak lo. Ya kan? Nggak ada orang bahagia selama-lamanya. Termasuk juga kita nggak boleh doain semoga panjang umur. Umur itu udah dipampet sama Allah. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah sampai ajalmu, umurmu sampai, udah nggak bisa ditambah semenit, nggak bisa dikurangin semenit atau sedetik, nggak bisa. Saya sama Ustadz Ali Mahsyar, suaminya Ibu Nilma, masuk ke hotel Zam-Zam Pullman. Kita masuk ke sini Ustadz Denny, nggak menambah umur kita semenit, nggak mengurangi umur kita semenit. Bab waktu itu Ustadz Ali itu kan termasuk orang yang tawadhu. Kita ini disuruh sama dia, Ustadz Denny, kayaknya kita ini untung. Dari hotel berbintang 3 kita pindahin ke hotel bintang 5. Zam-Zam Pullman lah. Iya kan? Yang begitu merosot Masjidil Haram. Iya kan? Begitu merosot Masjidil Haram. Kalau orang-orang malas sholatnya kan di ituan, yang ada kaca Bu ya. Kaca musola. Katanya dengan dalil itu Ka'bahnya kelihatan. Wah, pinter banget. Mutawifnya pinter. Itu Ka'bah kelihatan tuh Pak Denny. Ya tapi kita bukan di Masjidil Haram, di Zam-Zam Pullman. Nah, Pak Ali, kita udah nginep di mana-mana, dia tidurnya di ituan, di lobi. Kok yang punya jadi gelandangan,
Kita yang kagak punya ada di hotel, bahkan hotel saya suite. Suite kan kamarnya 2, Bu. TV-nya 2, kamar mandinya 2. Pak Ali saya cariin. Pak Ali, kenapa jadi gelandangan, Pak Ali? Ayo nginep di rumah saya. Rumah saya jam-jam Pullman waktu itu. Iya. Tanya Bu Sarifah itu. Jam-jam Pullman. Luar biasa. Mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak sekalian akan nyobain nginep di Zam-Zam Pullman. Artinya ibu-ibu bisa haji atau umrah. Saya dengar nih, tahu benar atau kagak, itu Mina akan dibikin 8 lantai, sehingga tidak ada lagi yang namanya Mina Jadid, Ustaz Ridwan. Ya kan, Mina Jadid, muasim itu kan Mina Jadid, bukan Mina yang ditunjuk sama Rasul. Ya kan, Mina yang ditunjuk oleh Rasul itu yang ada the end of Mina. Ya kan, itu Mina perbaiki. Mina yang sekarang ditunjuknya sama ulama-ulama Saudi. Ya kan? Ya Bu, ditambahin muasim. Buktinya apa? Kalau Mina yang asli itu 400 meter dari Jamarat. Kalau Mina Jadid 4 kilo. Siap kan? Sekarang kabarnya pemerintah Saudi mau bikin Mina asli itu satu, bukan pakai tenda-tenda yang kuncung gitu. Nanti dia pakai kayak apartemen. Kan yang penting tinggalnya di tanah Mina itu. Tanah yang ditunjuk oleh Rasul. Itu. Mudah-mudahan bapak-bapak ke sana lagi. Kabarnya juga nanti ada pergi haji lewat kapal laut. Iya, insya Allah. Iya, ibu-ibu. Kalau kapal laut nih, kalau sekarang sampai sana berapa bulan ya Bu? Hah? 3 bulan. Ibu-ibu, 3 bulan. Itu di kapal laut biasanya ada pesantren. Ibu-ibu nanti pergi haji, pulang haji jadi ustazah. Karena kan di dalam itu diajarin akidah, fikih, bahasa Arab dan lain. Ya, lanjut lagi Bu ya. Nah, mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan sebab manisnya iman. Tadi udah. Mencintai Nabi Muhammad SAW akan menjadikan seseorang bersama beliau di akhirat nanti. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, datanglah seorang laki-laki pada Rasulullah SAW. Kapan hari kiamat itu datang? Rasulullah SAW menjawab, apa yang engkau persiapkan untuk hari kiamat? Dia menjawab, cinta Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW menjawab, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Jadi kalau ini Bu ya, ini harus benar-benar menghujam dalam hati. Kalau kita mencintai Rasulullah beneran, sejati, true love, kita akan bareng sama Rasulullah di hari kiamat di surga. Anas bin Malik berkata, tidaklah kami sangat bergembira setelah nikmat Islam kecuali setelah mendengar sabda beliau, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Jadi nanti selain ketemu Rasulullah, ketemu lagi ibu-ibu, ketemu suami, ketemu istri, ketemu nenek, kakek, ayah, ibu. Tapi sama-sama kita adalah orang-orang yang soleh dan soleha. Itu kata kuncinya. Renungkanlah begitu agung dan mulia balasan bagi orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad yang mulia ini. Jadi kita akan bertetangga dengan Nabi insya Allah Bu. Terus bagaimana bertetangganya, luas amat tuh umat Nabi 2 miliar sekarang. Itu jangan dipikirin. Jangan dipikirin. Sorga itu seluas langit dan bumi. Ya kan? Rumah itu, ibu-ibu, kata Imam Syafi'i dalam sebuah hadis, rumahnya ahli sorga kira-kira pekarangannya 90 km persegi. Jakarta Sukabumi
Terus jangan dipikirin siapa yang nyapuin. Nah, jangan dipikirin. Itu dunia itu. Dunia. Jangan dipikirin. Yang nyapuin nanti Wildan ya kan? Masya Allah. Mencintai Nabi SAW memperoleh kesempurnaan iman. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi miwalidihi wa walidihi wa nassa ajma'in. Seorang tidak beriman dengan sempurna hingga aku lebih dicintainya dari anak-anaknya, dari orang tuanya, serta seluruh manusia. Ini Bu, ini berat kan ya? Berat nggak Bu ya? Tapi ya kalau kita ikhlas, gampang-gampang aja. Ya, kesempurnaan iman hanya akan diperoleh dengan mentaati dan tunduk patuh tanpa keraguan sedikit pun. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka bima syajara bainahum tsumma la yahidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu, mereka hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadapnya, terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ini saya lihat di Asbabun Nuzul, ada orang kena pelanggaran hukum. Dia kepengen berhukum kepada Nabi, tapi berhukum juga kepada dukun Bu. Di situ kan di Mekah kan ada dulu dukun, kata dia. Karena kalau ke Nabi dia pasti dikalahkan karena dia salah. Kalau mendukun kasih duit kan menang. Nah, turunlah ayat ini. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka. Tidak, kamu tidak beriman sama sekali kalau kamu tidak menjadikan Muhammad itu hakim. Muhammad itu isinya apa? Quran, hadis. Ya kan? Maka sekarang ini menikahlah seperti yang disuruh oleh Nabi Muhammad. Membagi waris seperti yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad. Jadi ayah seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Jadi pemimpin dan seterusnya. Pemimpin gaya Nabi Muhammad, bukan pemimpin yang omong-omong, ya kan? Bukan. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang mulia, mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan bagian dari zikrullah yang akan membuahkan hilangnya kesedihan, perbaikan keadaan dan ampunan dosa. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, inilah ayatnya. Walladzina amanu wa amilus sholihat wa amanu bima nuzila ala Muhammad wa huwal haqqu min rabbikum kafara anhum sayiatihim wa aslaha bi alhum ba'alhum. Dan orang-orang mukmin dan beramal saleh serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, itulah orang yang hak. Itulah yang hak dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Surat Muhammad ayat kedua. Dengan dua alasan ini yang berkaitan dengan sifat dan faedah dari mencintai beliau yang disebutkan di atas, tidak ada alasan bagi siapapun untuk tidak mencintai beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ini gak ada Bu. Cinta kita kepada siapapun adalah cinta yang keempat. Kalau punya istri itu cinta keempat Bu. Pertama cinta Allah, kedua cinta Rasul, ketiga jihad fisabilillah, baru yang keempat istri kita.
Wah, yang lain-lain dah udah ya kan, babe dan lain-lain yang lain. Nah, ini adalah pandangan tokoh-tokoh non-Muslim terhadap Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah Michael Hart. Bapak-bapak tahu ya, dia yang bikin buku 100 Men Who Most Influential in History, yang menempatkan Nabi Muhammad sebagai orang nomor 1. 100 tokoh yang paling terkemuka di dunia ini, nomor 1 adalah Nabi Muhammad. Kata Michael Hart, Michael Hart ini Jews, Yahudi dia, dan dia pernah di percobaan pembunuhan 2 kali gara-gara nulis Nabi Muhammad. Pilihan saya untuk menempatkan Nabi Muhammad pada urutan teratas mungkin mengejutkan semua pihak, tapi dialah satu-satunya yang sukses baik dalam tataran sekuler maupun tataran agama, kata dia. Lanjutnya ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, W. Montgomery Watt. Kesiapannya menempuh tantangan dan atas keyakinannya, ketinggian moral para pengikutnya, serta pencapaiannya yang luar biasa, semuanya menunjukkan integritasnya. Ini pujian W. Montgomery Watt. Yang ketiga, ada orang namanya Sir George Bernard Shaw. Dia berkata, saya yakin apabila seorang semacam Muhammad memegang kekuasaan tunggal di dunia modern ini, dia akan berhasil mengatasi segala permasalahan yang sedemikian rupa hingga membawa kedamaian dan kebahagiaan yang dibutuhkan orang. Kata Sir Bernard Shaw. Bahkan lebih ekstrim lagi, Sir Bernard Shaw mengatakan, kalau Muhammad ini sekarang ada, aku akan jadikan dia pemimpin diktator. Gak usah diganti-ganti katanya. Pasti dunia ini adil, pasti dunia ini damai, pasti dunia ini isinya kasih sayang. Itu kata dia. Orang Islam aja banyak yang benci sama Nabi Muhammad. Ya Bu ya? Banyak. Ini non muslim, orang Inggris. Sir itu kan sebuah gelar yang dikasih sama kerajaan Inggris nih. Nah, yang selanjutnya orang Hindu. Namanya dia adalah Krishna Ibu ya. Profesor Koneru Ramakrishna Rao. Kata dia, Muhammad, Anda bisa lihat Muhammad sang nabi, Muhammad sang pejuang, Muhammad sang pengusaha, Muhammad sang negarawan, Muhammad sang orator ulung, Muhammad sang pembaharu, Muhammad sang pelindung anak yatim piatu, Muhammad yang melindungi hamba sahaya, Muhammad sang pembela hak wanita, Muhammad sang hakim, Muhammad sang pemuka agama. Kurang apa itu? Ini orang-orang kafir mengaku. Ya kan? Karena mereka membaca, mereka menelaah. Ada yang masuk Islam, Bu. Ada yang kagak. Soal masuk Islam kan soal hidayah. Ya kan? Ya, soal masuk Islam atau tidak itu soal urusan Allah. Tapi banyak yang masuk Islam. Ya. Baik ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih, jazakumullah khairan atas segala perhatiannya. Wattaqullaha mastata'tum, nasrun minallah wa fathun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.